Pink kalian, kita mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 6B hari ini, siapa yang tidak sekolah? Ada yang tahu nggak ada kenapa? Izin. Oke, izin. Selanjutnya siapa lagi selain saya? Sophia. Sini Sophia. Kenapa? Ada yang tahu nggak izin? Siapa lagi? Kelompoknya yang kosong. Kenapa? Izin. Ada lagi? Pergi. Ada yang mau pergi kemana? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah beri kesembuhan, bisa berkumpul lagi sama kita ya. Amin. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Oke, siap ya semuanya? Berarti posisinya siap. Oke, boleh sambil lihat ke depan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Oke, silakan duduk kembali. Coba di sini ibu ingin bertanya, jika ibu ketika ibu menjelaskan, berarti kalian harus ngapain? Mendengarkan. Kalau ibu misalnya bertanya, menjawab. Kalau sedang diskusi kalian harus ngapain? Ketika sedang berdiskusi antar kelompok, berarti kalian harus ngapain? Bekerja sama. Kalau ketika presentasi, teman yang lainnya presentasi, kalian harus ngapain? Membantu dengan menyimaknya, ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Hari ini kita akan belajar mengenai, kelihatan semuanya? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai dekomposisi bilangan desimal. Sebelum ibu mulai, coba silakan dikeluarkan dulu bukunya, buku tulis matematika, alat tulis, tabel sekalian, semua peralatannya. Baik, ibu lanjutkan ya. Nah, kenapa sih kita akan belajar mengenai dekomposisi bilangan? Ada tujuan pembelajaran yang kita belajar hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan kolade, artinya kode bilangan desimal. Murid dapat memodelkan dekomposisi bilangan desimal dalam bentuk nilai tempat dengan tepat. Yang kedua, tujuannya melalui kegiatan diskusi, murid dapat memodelkan dekomposisi bilangan desimal dalam bentuk nilai tempat dengan tepat. Ya, paham semuanya? Paham. Selanjutnya, coba ibu mau bertanya. Di sini tadi kalian berangkat sekolah. Rumahnya berkaca-kaca, betul? Ada yang di Limbangan, ada yang di Nagrah, ada yang di Perum Tiara, Perum Pesona Limbangan, ada yang di Sikaret ya. Nah, itu jaraknya itu apakah sama jarak ke sekolahnya? Beda. Berbeda. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan jarak rumah yang paling dekat di antara teman-teman kalian ini di kelas 6B? Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar dari hari ini. Terus misalnya nih, ibu ada data. Yang pertama misalnya siswanya Andi. Dia jarak rumah ke sekolahnya 1,9 km, Prima 1,5 dan anak 0,8. Kira-kira siapa yang paling dekat dan siapa yang paling jauh? Itu siapa menurut kalian? Yang paling dekat kira-kira siapa? Oke, kenapa kalian menjawab kanan? Bagaimana kalian menentukannya? Nah, nanti akan lebih jelasnya setelah belajar hari ini. Oke, selanjutnya kita akan tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat dan dandang dulu. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Oke, semangat semuanya ya. Oke, selanjutnya ibu ada tayangan video. Silakan disimak ya.
Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang nilai tempat pada bilangan desimal. Sobat, seperti apa sih contohnya bilangan desimal itu? Contoh pertama, kita dapat membacanya sebagai 0,125 sobat. Contoh kedua, kita dapat membacanya sebagai 34,76. Contoh ketiga, kita dapat membacanya sebagai 251,397. Sobat, kalau kita perhatikan, ini. Oke, nah, coba siapa yang berani di sini? Apa yang kalian temukan dari video tadi? Tentang apa videonya? Oke, Alena. Tentang bilangan desimal. Kita kasih tepuk tangan buat Alena. Tadi dibahas mengenai nilai tempatnya. Kira-kira ada nilai tempat apa saja yang ada di video? Siapa yang mau menjawab? Nilainya ada apa saja? Oke, Alena, ada lagi yang lain? Boleh, Alena, apa saja? Satuan. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Per 10 ribuan, puluhan, terus apa lagi yang ada di video? Per seratusan. Oke, coba kita kasih tepuk tangan untuk yang sudah berani. Oke, sudah cukup. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara detailnya lagi mengenai yang tadi. Jadi yang pertama ada pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian bilangan bulat dan pecahannya. Jadi ada koma 3,75. Ada angka yang di depan koma, ada angka yang di belakang koma. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, contohnya itu dibacanya berarti 3,75, bukan 3,75. Angka di belakang koma hanya disebutkan angka satuannya 0,5. Selanjutnya 12,09. Nah, apa itu dekomposisi bilangan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengintegrasian KPA atau coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran matematika, yaitu dalam bilangan. Nah, dekomposisi bilangan adalah proses memecah suatu bilangan menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, bilangannya akan kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, contohnya dekomposisi bilangan desimal. Nilai tempatnya ada ribuan, ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk yang di belakang koma ada pernya dulu. Per 10, per 100, per 1000. Contohnya ada 4,275. Berarti 4 ini angka
bilangan desimal. Lihat ke depan semuanya. Ini ada tandanya. Ini lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Biar kalian mudah menempel lebih kecil atau lebih besar, pusing ibu sini ada sama-sama gitu. Kita lihat, kalau kita kasih garis lurus, dia membentuk huruf apa? Huruf K, berarti kecil. Paham? Selanjutnya, ini ketika dikasih garis, bentuk huruf apa? B, berarti besar. Paham? Paham. Kalau yang sama dengan paham berarti ya. Oke, nah selanjutnya, dalam membandingkan bilangan desimal, kalian harus memperhatikan nilai tempatnya secara berurutan. Dimulai dari puluhannya. Jika angka puluhannya sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Jika angka satuannya sama, maka bandingkan angka persepuluhan dan seterusnya. Oke, kita contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal 3,5 titik-titik 2,3. Oke, tadi satuan itu lambangnya apa? Kodenya merah. Kalau persepuluhan kuning. Berarti kalau 3,5 ini kodenya apa? Merah, 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 kuning, 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 kuning. Oke, selanjutnya 2,3. Merah, merah, kuning, kuning, kuning. Nah, ini satuan dan satuan ya, betul nggak? Tuh, 3,5 berarti satuannya 3, persepuluhannya 5. Selanjutnya 2,3. Satuannya berarti bilangan berapa? 2. Persepuluhnya 3. Oke, antara 3,5 dan 2,3, apakah ada yang jadi puluhan? Tidak. Berarti kita bandingkan ke satuan. Ada satuannya, kedua angkanya? Ada. Ada 3 sama 2. 3 sama 2 itu lebih besar yang mana? 3. Berarti udah tahu dari satuannya sudah besar, langsung aja 3,5 berarti lebih besar dari 2,3. Paham? Paham tidak? Nah, selanjutnya ini ada ibu kasih lampiran ketiga. Di sini bandingkan bilangan desimal ke-1 dan ke-2, yaitu yang ada tadi kan kalian dikasih 2 di lampirannya, ada 2 soal, betul? Nah, tuliskan dulu soal ke-1-nya, misalnya 0,4, yang di sini 1,3. Nah, kira-kira 0,4 itu lebih kecil atau lebih besar? Paham? Paham tidak? Oke, selanjutnya ibu akan kasih berat ini. Attention. Coba kita tepuk. Kalian tepuk semangatnya, masih ingat yang tadi? Oke, tepuk semangat. Jam terbang. Ding ding ding. Dung dung dung. Jam terbang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Semua. Oke, sebelumnya biar lebih semangat ibu pengen cek soundnya. Ketika ibu sebutkan nama kosong, jawab ya. Oke, kita mulai dari kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 4. Singa. Oke, selanjutnya kelompok 3. Paus. Kelompok 2. Kelompok 1. Lumba-lumba. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan melanjutkan. masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kita
Saya Nabila Aditya. Saya Taira Sapati. Saya Muhammad Saryan. Saya Muhammad Hendra. Bilangan desimal 1,75 1 sebagai satuan, 7 persepuluhan 5 seratusan, 0,4 0 sebagai satuan, 4 sebagai persepuluhan, 1,75 lebih besar dari 0,4. Coba sebutkan bareng-bareng kode bilangannya kolase dari 0,4